Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 43. Cerita dimulai. Terlihat Jeong tanpa keraguan sedikit pun untuk memasuki lebih dalam tebing itu, meskipun di saat itu ada begitu banyak roh pendendam yang mencoba untuk melahapnya. Jeong bergumam, ini adalah sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat oleh kedua mata. Sebagian besar jiwa-jiwa yang mati yang terperangkap di bawah tebing yang sempit ini telah berubah menjadi roh pendendam. Aku yakin kalau ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, akan tetapi hal ini telah terjadi secara paksa. Tidak lama kemudian, Jeong pun langsung terjatuh ke dalam sungai yang berada tepat di dasar tebing curam itu. Namun ketika ia tenggelam di dalam sungai itu, ia pun melihat ada begitu banyak roh pendendam yang mencoba untuk menariknya. Benar saja, tepat di dasar sungai itu terlihat ada ratusan tangan-tangan roh pendendam yang berlomba-lomba untuk menarik Jeong dan juga melahapnya. Namun di saat itu mereka semua belum menyadari kalau Jeong telah menggunakan sebuah penghalang untuk menangkal gangguan mereka. Jeong menyadari kalau roh pendendam itu telah berusaha sekuat mungkin untuk menggapainya, meskipun mereka harus bertarung satu sama lain agar bisa melahap Jeong. Dengan sangat cepat, Jeong langsung menyatukan kedua tangannya untuk memperkuat dinding penghalangnya. Seketika itu juga semua roh yang mencoba untuk melahapnya langsung merasakan kesakitan yang sangatlah luar biasa. Kemudian Jeong bergumam, mereka mencoba untuk melahapku meskipun di sekitarku telah terlindungi oleh sebuah penghalang. Aku tidak menyangka kalau mereka begitu gigih untuk menenggelamkanku. Aku telah membaca di dalam catatan rahasia original Yin dan Yang kalau roh pendendam yang berada di dalam air jauh lebih berbahaya dan juga lebih gigih daripada yang biasanya. Oleh sebab itu, akhirnya aku pun menyadari dengan apa yang dituliskan oleh buku itu. Lalu Jeong pun langsung menggunakan sebuah segel untuk menghancurkan semua roh yang mencoba untuk memecahkan penghalangnya. Seketika itu juga sebuah cahaya yang begitu terang bagaikan sinar matahari langsung membakar mereka semua, sehingga sebagian besar yang masuk ke dalam jangkauan serangan Jeong telah lenyap begitu saja. Pada sisi yang lain, terlihat ada begitu banyak roh pendendam yang baru saja keluar dari tumpukan mayat yang berada tepat di tepi sungai itu. Namun roh pendendam itu langsung berhamburan kemana-mana setelah Jeong yang melompat untuk melepaskan diri dari kejaran para roh yang berada di dalam sungai. Di saat itu Jeong telah mendarat tepat di seberang tumpukan mayat peserta ujian lembah darah yang baru saja dibuang oleh para penjaga. Sambil melemparkan pandangannya ke arah sungai itu, Jeong berkata, hampir saja mereka semua berhasil melahapku. Namun tiba-tiba saja tanpa Jeong sadari, ratusan tangan itu langsung menangkap salah satu dari kakinya dan mencoba untuk menyeretnya masuk ke dalam sungai. Di saat itu Jeong sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari sergapan ratusan tangan itu yang menariknya dengan begitu cepat. Akan tetapi belum sempat mereka berhasil menarik Jeong ke dalam sungai itu. Dengan sangat cepat Azur langsung mengibaskan salah satu dari tangannya untuk melepaskan Jeong dari sergapan ratusan roh pendendam yang mencoba untuk melahapnya. Kemudian Azur berkata, dasar brengsek, berani sekali makhluk rendahan seperti kalian telah mencoba untuk merebut sesuatu yang sudah aku miliki. Pada sisi yang lain, roh pendendam yang berada di dalam sungai itu langsung mengamuk setelah target mereka yang berhasil mereka dapatkan telah terlepas dari genggaman mereka. Namun bukannya merasa tertekan setelah melihat amukan roh pendendam itu, akan tetapi Azur pun hanya tertawa. Ia berkata, kau boleh melahap siapapun yang kalian temui di dalam dunia ini, tetapi asal kalian tahu kalau manusia ini telah menjadi milikku yang seutuhnya. Setelah mengatakan itu, Azur pun langsung mengibaskan salah satu dari tangannya untuk melancarkan sebuah serangan kepada roh pendendam itu. Benar saja, seketika itu juga roh pendendam itu langsung hancur begitu saja karena mereka sama sekali tidak mampu untuk menahan kekuatan Azur. Lalu Azur berkata, wahai manusia, itulah yang akan terjadi apabila kau langsung melompat tanpa pikir panjang ataupun sebuah rencana. Namun dengan santainya Jeong berkata, sudah aku duga kalau kau akan datang di waktu yang sangat tepat. Jujur saja aku sangat yakin kalau kau sudah pasti akan datang membantuku meskipun kau berada di dalam situasi yang begitu sulit.
Mendengar perkataan Jiong, terlihat Azur sangatlah kesal karena Jiong telah mempermainkannya. Bahkan di saat itu Azur sangat ingin memukul kepala Jiong dengan menggunakan cerutunya. Sambil berteriak, Azur berkata, "Dasar sialan, berani sekali manusia rendahan sepertimu telah melakukan ini kepadaku." Kemudian Jiong pun memperhatikan semua roh pendendam yang berkeliaran tepat di samping mereka berdua. Lalu Jiong berkata, "Yang aku lihat kalau situasi ini sama sekali tidak seburuk yang aku pikirkan. Bahkan yang aku lihat kalau mereka sama sekali tidak ingin mencoba untuk mendekatimu. Apakah hal itu karena kau terlalu kuat sampai-sampai tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk melawanmu?" Azur berkata, "Kau jangan bodoh, hanya karena aku meremehkan mereka semua bukan berarti kalau mereka sama sekali tidak berbahaya. Akan tetapi, lihatlah di sekitarmu ada begitu banyak roh pendendam yang telah menjadi begitu buruk setelah mereka melahap satu sama lain untuk bertahan di tempat ini." Memang benar adanya, di saat itu ada begitu banyak roh pendendam yang telah berevolusi menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Mereka telah mengintai dari kejauhan dan bersiap untuk melahap Jiong apabila mereka telah mendapatkan sebuah celah. Melihat kehadiran mereka, Azur kembali berkata, "Roh pendendam tingkat rendah akan merasa takut apabila berhadapan denganku. Akan tetapi roh pendendam level tinggi yang telah memangsa satu sama lain sama sekali tidak memiliki rasa takut. Mereka akan memangsa untuk bertahan hidup dan juga menjadi kuat. Saat ini mereka sama sekali tidak melihat apapun karena yang mereka pikirkan saat ini hanyalah memangsa satu sama lain. Tidak peduli serendah apa level mereka dan juga selemah apa kekuatan mereka. Akan tetapi jika mereka yang sudah gila telah berubah menjadi iblis yang kelaparan, maka mungkin saja aku akan kesulitan untuk melindungimu. Terutama para iblis yang berada di dalam pusat badai kegelapan yang berada di hadapan kita. Wahai manusia, dengarkan aku baik-baik. Jika memasuki badai itu, maka kemungkinan besar kau sama sekali tidak akan bisa keluar lagi. Jadi sebaiknya kau menyerah saja untuk memasuki tempat ini jauh lebih dalam." Namun Jiong sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang diucapkan oleh Azur. Di saat itu yang ia lakukan hanyalah memperhatikan di sekitarnya. Kemudian setelah memastikan tidak ada satu orang pun kehadiran manusia yang berada di bawah tebing itu, Jiong pun langsung membuka bajunya secara perlahan. Dengan wajah yang begitu heran, Azur pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Jiong sampai-sampai ia telah membuka bajunya seperti itu. Jiong pun berkata, "Aku rasa hal ini tidak akan menjadi masalah karena aku sama sekali tidak merasakan kehadiran orang lain. Hal pertama yang ingin aku lakukan adalah untuk melepaskan semua jarum yang telah menancap di atas tubuhku ini." Setelah menemukan letaknya jarum-jarum itu, Jiong pun langsung menggunakan ritual pengikatan untuk melepaskan satu persatu semua jarum yang telah tertancap di punggungnya. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Jiong untuk melepaskan jarum-jarum itu, meskipun yang sebenarnya rasanya sangatlah menyakitkan. Melihat tindakan Jiong, Azur berkata, "Apakah kau baru saja melepaskan jarum-jarum pengikat energi Ki hanya dengan ritual pengikatan? Bahkan yang aku perhatikan, kau sama sekali tidak mengedipkan kedua mata karena rasa sakit yang berasal dari jarum itu." Lalu Azur bergumam, "Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan juga sudah pasti sangatlah menyakitkan. Ditambah lagi aku tidak pernah membayangkan kalau ada seseorang yang akan menggunakan ritual pengikatan hanya untuk melepaskan jarum itu. Jujur saja aku tidak tahu harus berkata apa dengan tindakan yang dilakukan oleh orang gila ini. Namun yang ia lakukan sangatlah mengesankan. Yang aku tahu kalau ujung jarum itu memiliki sebuah pengait yang bisa membuatnya akan tertancap dengan begitu kuat. Bahkan yang aku tahu kalau jarum ini hanya akan bisa dilepaskan dengan menggunakan sebuah alat yang begitu khusus. Akan tetapi bajingan ini telah melepaskannya hanya dengan menggunakan ritual pengikatan. Jadi aku yakin kalau itu sangatlah menyakitkan." Setelah Jiong berhasil melepaskan semua jarum yang tertancap di tubuhnya, terlihat ada begitu banyak energi kematian yang telah mengalir di tubuhnya. Melihat itu, Azur bergumam, "Lihatlah manusia ini, aku sama sekali tidak bisa membayangkan ada berapa banyak energi kematian yang berada di dalam dirinya dengan tubuh yang tersegel seperti itu. Namun ternyata hal itu jauh lebih banyak daripada yang aku kira. Jika dia bisa membuat ini menjadi miliknya seutuhnya, maka aku yakin kalau dia akan bisa mencapai puncak tertinggi dengan begitu mudah. Energi kematian yang ia miliki sangatlah kuat, sehingga sebagian besar roh pendendam akan merasa takut untuk mendekatinya. Namun hal ini mungkin saja akan berhasil." Kemudian Azur bertanya kepada Jiong apakah dia telah menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan semua jarum yang ada di tubuhnya.
Dengan santainya Jiong berkata, seperti yang kau tahu kalau seniman bela diri yang ahli akan bisa merasakan energi ki milik orang lain. Jadi aku pun menunggu waktu yang tepat untuk melepaskan jarum-jarum ini. Lagi pula aku sangat yakin kalau mereka tidak akan menyadari jika aku membukanya di tempat ini. Azur kembali berkata, jadi sebelum kau melompat ke jurang ini, kau telah merencanakan hal itu sejak dari awal. Tetapi tetap saja kalau itu sangatlah berbahaya. Namun bukankah akan lebih baik kalau kau harus mengurus sekitarmu terlebih dahulu dengan membasmi semua roh pendendam yang berada di tempat ini? Sambil tersenyum Jiong berkata, aku sama sekali tidak suka untuk membuang waktu dengan cara yang seperti itu. Lagi pula ada pepatah yang mengatakan kalau kepala ikan jauh lebih baik daripada yang lainnya. Jadi aku akan mengincar kepalanya terlebih dahulu. Mendengar itu, Azur berkata, dasar sialan, apakah kau pikir kalau sesuatu yang sangat berbahaya di balik kabut itu telah kau anggap seperti seekor ikan? Aku tidak menyangka kalau kau akan memperpendek umurmu sendiri dengan cara yang seperti itu. Lalu Azur bergumam, akan tetapi apa yang ia pikirkan bukanlah pilihan yang buruk. Apabila ia telah berhasil mendapatkan semua energi kematian, maka itu artinya dia telah mendapatkan sebuah kekuatan yang setara dengan latihan selama 10 tahun. Setelah menghisap cerutunya, Azur berkata, wahai manusia, aku akan mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka semua. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah berlari untuk memasuki pusaran itu. Wahai manusia, berjuanglah dan makanlah semua energi kematian yang ada di dalam sana dengan sepuasnya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung menutup kedua matanya sembari menghisap cerutunya dengan begitu dalam. Lalu dengan tatapan mata yang berlumuran dengan darah, Azur pun membuka mulutnya sembari mengucapkan sebuah mantra untuk menciptakan sebuah pelindung yang terbuat dari darah. Terlihat tetes demi tetes darah Azur telah jatuh ke atas tanah. Dan di saat yang bersamaan, tetesan darah itu telah bergejolak dengan sangat hebat sehingga terciptanya sebuah alam pelindung yang berwarna merah darah. Diketahui kalau itu hanya bisa diciptakan oleh roh pendendam yang levelnya sangatlah tinggi. Seketika itu juga kegelapan yang terpancar dari dalam tempat itu telah berubah menjadi merah darah yang seakan-akan kalau kegelapan itu telah dilahap oleh kekuatan kehendak Azur. Hal ini sangatlah berbeda dengan sebuah penghalang yang telah dipasang oleh para dukun. Alam darah ini telah dibangun oleh kebencian dan juga kegilaan roh pendendam yang telah menyatu dengan satu ruang. Namun tiba-tiba saja di balik kegelapan kabut itu terlihat ada begitu banyak rantai-rantai yang telah bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang kepada Azur. Melihat datangnya rantai-rantai itu, Azur pun langsung memerintahkan kepada Jiong untuk berlari dengan secepat mungkin agar ia bisa memasuki kegelapan kabut itu. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jiong langsung berlari dengan menggunakan kinggongnya agar ia bisa melewati rantai itu dengan secepat mungkin. Secara perlahan, Jiong telah memasuki kabut hitam itu jauh lebih dalam. Terlihat kabut hitam itu telah berputar bagaikan sebuah ombak yang begitu besar. Bahkan hal itu telah menimbulkan rasa takut yang sangatlah luar biasa apabila telah terhanyut di dalam kabut itu yang sudah pasti tidak akan bisa keluar lagi. Akan tetapi beda halnya dengan Jeong, ia sama sekali tidak memiliki sebuah emosi yang disebut sebagai ketakutan. Jadi apapun yang terjadi, ia tetap berlari memasuki kegelapan kabut itu meskipun di saat itu nyawanya dalam situasi yang berbahaya. Namun setelah ia melewati kegelapan kabut itu, ia pun langsung mendengar begitu banyak teriakan roh pendendam yang seakan-akan telah merobek gendang telinganya. Di saat itu, Jiong telah mendengar dengan begitu jelas kalau mereka telah merintih merasakan rasa sakit yang sangatlah luar biasa. Bahkan ia juga telah mendengar kalau mereka meminta tolong karena mereka sama sekali tidak ingin menghilang dengan cara yang menyakitkan. Jiong berkata, apakah ini yang dimaksud oleh Azur kalau ini sangatlah berbahaya? Aku telah merasakan kalau aku seakan-akan telah tersapu oleh energi jahat yang jauh lebih brutal daripada yang aku kira. Tidak lama kemudian, Jiong pun telah melihat sebuah cahaya yang begitu terang telah nampak tepat di ujung kegelapan kabut itu. Kemudian, ia pun langsung mempercepat langkah kakinya dan juga mengabaikan semua suara yang bergema di dalam kegelapan untuk bisa mencapai cahaya itu. Setelah memasuki tempat itu, Jiong pun bertanya-tanya apakah dia telah sampai di tengah-tengah asalnya energi itu. Namun, di saat itu, ia telah mendengar suara teriakan yang memohon untuk diselamatkan. Jiong pun langsung memalingkan pandangannya ke arah belakang untuk mencari tahu asalnya suara itu. Akan tetapi Jiong langsung terdiam ketika melihat seekor makhluk yang telah memakan roh pendendam dengan begitu lahapnya.
Bahkan di saat itu ia mampu memakan roh pendendam hanya dengan satu kali kunyahan saja. Di saat itu Jeong pun mendongakkan kepalanya ke arah atas untuk melihat bagaimana wujud asli dari makhluk itu. Ternyata itu adalah roh pendendam yang telah berubah dalam wujud yang sangat mengerikan. Dia memiliki sebuah mulut yang sangat lebar yang mampu melahap roh pendendam yang lebih kecil dengan begitu mudah. Dan itu adalah sebuah pemandangan yang sangat mengerikan yang mampu membuat orang menjadi merinding hanya dengan melihatnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.